Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amal Samasan dengan stamp bukit 1 kisah 1854 akan mempresentasikan tugas UAS dengan mata kuliah sistem rekognisi. Langsung saja. Di 2, apa citra digital? Gambar digital dapat diartikan sebagai barisan bilangan persegi panjang. Dalam banyak kasus lebih mudah untuk memahami gambar skala abu-abu. Gambar terlihat berbagai warna abu-abu. Jika kita memperbesar wilayah tersebut, kita melihat gambar terdiri dari kontak persegi blok panjang. Blok yang disebut piksel. Kami dapat mewakili piksel dengan bilangan yang disebut nilai intensitas. Di dunia nyata, sebuah gambar diambil dari jumlah nilai yang hampir tidak terbatas, tetapi gambar digital memiliki intensitas antara 0,255. Sementara 256 memiliki intensitas yang berbeda untuk mewakili sebuah gambar. Bila berikut menunjukkan hubungan antara berbagai nuansa abu-abu dan nilai numerik. Nuansa abu-abu yang lebih gelap memiliki nilai yang lebih rendah dengan 0 sebagai warna hitam, dan lebih terang memiliki nilai yang lebih tinggi dengan 255 sebagai putih. Kontrasnya adalah perbedaan antara nilai ini. Bila berikut menunjukkan hubungan antara berbagai nuansa abu-abu dan nilai numerik. Nuansa abu-abu yang lebih gelap memiliki nilai yang lebih rendah dengan 0 sebagai warna hitam, dan lebih terang memiliki nilai yang lebih tinggi dengan 255 sebagai putih. Kontrasnya adalah perbedaan antara nilai ini. Di sini kita memiliki 8 intensitas gambar terlihat mati. Di sini kita memiliki 2 intensitas gambar terlihat seperti kartun. Pada akhirnya kita memiliki array. Angka tinggi adalah jumlah baris. Dalam hal ini 500 seperti yang ditunjukkan pada plot, dan lebar adalah jumlah kolom, dan hal ini 500 ini seperti persegi panjang, atau dalam hal ini persegi. Setiap piksel atau nilai intensitas memiliki indeksnya sendiri. Untuk baris, kita mulai dari bagian atas gambar yang bergerak ke bawah. Untuk kolom, kita mulai di kiri gambar dengan bergerak ke kanan. Setiap nilai piksel berasal dari grid sensor. Kami memiliki objek alis aslinya. Bayangan itu terkuantisasi sampel yang diperoleh dari GERD. Perhatikan gambar berikut. Itu kombinasi merah, gambar biru, dan hijau. Itu kadang-kadang disebut sebagai gambar RGB. Ini hanyalah salah satu dari banyak representasi warna. Bila warna ini dipresentasikan sebagai saluran berbeda, seperti gambar skala abu-abu, setiap saluran adalah gambar. Kami memiliki nilai intensitas saluran merah, nilai intensitas saluran biru, dan saluran hijau. Jika gambar skala abu-abu adalah persegi, gambar berwarna kubus, masing-masing saluran ini memiliki nilai intensitas sendiri. Selain mengakses setiap intensitas gambar yang indeks baris dan kolom, kami juga memiliki indeks untuk setiap saluran. Dalam hal ini 0 untuk merah, 1 untuk biru, dan 2 untuk hijau. Kita dapat memiliki gambar hitam putih. Anda dapat memplot gambar menggunakan soft, tapi kami akan menggunakan metode ISO. Format atribut adalah ekstensi atau format gambar. Kalau atribut adalah jumlah piksel yang membentuk lebar tinggi. Metode atribut dalam ruang warna, dalam hal ini GB modul Imagops, berisi berbagai operasi pemrosesan gambar yang sudah jadi. Jadi kita dapat mengubah gambar menjadi skala abu-abu sebagai berikut. Model gambar adalah L. Ini berarti pencahayaan. Kami dapat menyimpan gambar skala abu-abu, dan kami dapat mengubahnya PNG ke JPG. Kita dapat melihat bahwa piksel merah dan plot skala abu-abu merah memiliki intensitas yang lebih tinggi. Kita dapat melakukan hal yang sama untuk saluran biru. Ada beberapa cara untuk mengonversi gambar fil ke array NumPy. Sebagai contoh, kita menggunakan konstruktor array. Kita dapat mencetak array. Array ini mirip dengan array OpenCV. Kita dapat mengimpor OpenCV sebagai berikut. Metode embed membuat gambar dari file yang ditentukan. Input dan adalah jalur gambar. Hasilnya adalah array NumPy dengan nilai intensitas sebagai 8 bit. Tipe data yang ditetapkan, kita bisa mendapatkan bentuk array. Kita dapat memplot gambar menggunakan ISO, tapi muncul ini karena urutan setiap saluran berbeda dalam OpenCV, tidak seperti PIL yaitu RGB. OpenCV adalah BGR. Ini adalah perbedaan utama antara array dan PIL versus OpenCV. Kita dapat mengubah ruang warna dengan kode konversi. Ini mengubah ruang warna. Kami menggunakan fungsi CVT color. Inputnya adalah gambar berwarna dan kode warna BGR dan RGB, BGR ke RBG atau biru. Hijau merah menjadi merah, hijau biru. Anda juga dapat mengkonversi gambar ke skala abu-abu menggunakan CVT color. Masukkan adalah gambar asli dan BGR ke kode warna abu-abu. Kita juga memplot gambarnya. Kita dapat menyimpan gambar menggunakan imbrek. Inputnya adalah jalur lari gambar. Kami dapat memuat gambar skala abu-abu di OpenCV. Kita harus menentukan kode warna untuk skala warna imbrek. Kami dapat memuat gambar berwarna dan melakukan
irisan untuk mendapatkan saluran warna yang berbeda. Kami menetapkan tiap saluran ke area sesuai biru, hijau, dan merah. Lanjut, Pik 3. Secara khusus, apa itu klasifikasi gambar? Tantangan klasifikasi gambar. Klasifikasi citra adalah proses pengambilan sebuah citra atau gambar dan mendapatkan komputer untuk mengklasifikasinya secara otomatis atau coba berikan probabilitas kelas gambar. Kelas pada dasarnya adalah label, misalnya kucing, mobil, gedung, dan sebagainya. Klasifikasi citra memiliki kasus penggunaan yang populer dan digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika dapat memiliki ponsel cerdas, kami dapat melihat beberapa dari gambar yang diatur oleh teman, keluarga, perjalanan, dan lain-lain. Klasifikasi gambar juga digunakan dalam radiologi untuk membantu profesional medis mengidentifikasi anomali dan sinar X. Klasifikasi gambar juga digunakan dalam mobil self-driving untuk mengklarifikasi gambar di sekitar mereka untuk membantu mobil mengidentifikasi cara menavigasi jalan. Kami biasanya mulai dengan subset kategori atau kelas, misalnya kucing dan anjing. Kami menggunakan label Y untuk mewakili kelas yang dimiliki gambar Y sama dengan 0 untuk kucing, Y sama dengan 1 untuk anjing. Komputer tidak dapat memahami gambar, tetapi mereka dapat memahami nilai intensitas gambar digital. Kami menggunakan nilai intensitas untuk mengklarifikasi gambar. Kami membiarkan X mewakili gambar yang ingin kami klarifikasi. Dalam kasus RGB, ini adalah array atau tensor 3 dimensi. Semua gambar harus memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Kita dapat menggunakan intensitas skala abu-abu. Kami juga mewakili ini dengan X. Sekali lagi, semua gambar harus memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Kumpulan data adalah kumpulan gambar X dan label Y. Di sini kita memiliki kumpulan data dengan 7 sampel. Tanda koma digunakan untuk menunjukkan bahwa mereka bersama. Ini seperti yang mengatakan untuk gambar X 4, Y 4 sama dengan 1, yaitu anjing. Kami juga memiliki kesimpulan dengan lebih dari satu kelas. Berikut adalah database MNIST, database besar. Angka tulisan tangan Y dapat mengambil nilai dari 0 hingga 9. Berikut adalah 160 dari 60.000 kotak kecil berukuran 28 x 28 piksel gambar. Skala abu-abu dari 1 digital tulisan tangan. Tunjukkan akhir dari modul ini adalah untuk menghasilkan fungsi Python untuk membutuhkan gambar input dan output kelas. Tapi ada banyak tantangan klarifikasi gambar, ada banyak. Perhatikan contoh kucing dan anjing. Perubahan sudut pandang, perubahan iluminasi, deformasi, okulasi, kekacauan latar belakang. Putar video mulai dari 2 dan ikut transkrip 242. Karena tantangan mengklarifikasi gambar, kami akan meninjau beberapa mesin mempelajari metode transformasi untuk klarifikasi citra. Keynes Neighborhoods, ekstraksi fitur pengklarifikasi linear. Karena ada begitu banyak kerangka kerja yang kami tidak akan membahas kode diperiksa lab untuk contoh kode. Ya, lanjut. Kita akan membahas neural network, pertimbangan kumpulan data yang tidak dapat dipisahkan secara linear. Berikut ini kami akan menggunakan satu dimensi untuk kesederhanaan. Mari kita lihat contoh klarifikasi di mana kita melevisi warna diatur fitur dalam konteks jaringan saraf. Sangat membantu untuk memikirkan masalah klarifikasi sebagai fungsi keputusan sama seperti fungsi ketika Y sama dengan 1, nilai dipetakan ke 1 pada sumbu vertikal. Kita dapat mempresentasikan fungsi seperti kotak. Fungsi kotak ini adalah contoh dan fungsi keputusan nilai X apapun wilayah berikutnya adalah 1. Nilai X apapun di wilayah ini dipetakan ke 0. Jaringan saraf akan memperkirakan fungsi ini menggunakan parameter yang dapat dipelajari. Kita juga dapat melihat masalah sebagai mencoba mengidentifikasi fungsi kotak menggunakan regresi logistik. Apapun di wilayah ini
Y akan menjadi 1, yaitu anjing. Apapun di wilayah ini, Y akan menjadi 0, yaitu kucing. Jika ini adalah dataset kucing anjing kami, dalam contoh ini kami tidak dapat menggunakan garis lurus untuk memisahkan data baris ini. Dapat digunakan untuk memisahkan beberapa data secara linear, tetapi beberapa data di sisi yang salah dari garis kita dapat menggunakan kesimpulan berikut untuk mewakili garis dan TP untuk mewakili input X dan output Z. Jika kami menerapkan fungsi logistik dalam konteks mendapatkan hasil yang salah di wilayah ini, kita dapat mempresentasikan fungsi sigmoid dengan simpul berikut: mengambil input Z dari fungsi linear dengan menghasilkan output. Secara teknis, A adalah fungsi dari Z dan X. Kami akan memfungsikan fungsi A sebagai fungsi aktivitas dan output A disebut aktivitas baris. Ini juga dapat digunakan untuk memisahkan beberapa data secara linear, tetapi beberapa data berada di sisi yang salah baris ini seperti dapat digunakan untuk memisahkan data. Tetapi mari kita lihat apa yang akan terjadi. Kita menerapkan fungsi sigmoid. Setelah menerapkan fungsi sigmoid atau aktivasi, kami mendapatkan hasil yang salah. Beberapa sampel pertimbangan fungsi sigmoid berikut yang kami sebut: A subscript 1 dan subscript 2. Jika mengurangi fungsi sigmoid kedua dari fungsi sigmoid pertama, kita mendapatkan sesuatu yang mirip dengan fungsi keputusan. Kita juga dapat menerapkan operasi berikut dengan fungsi linear, yaitu cukup kurang aktivitas kedua dari fungsi aktivitas pertama. Nilai ini akan menjadi parameter yang dapat dipelajari jika kami menerapkan pengaturan ambang batas setiap nilai kurang dari 0,05 hingga 0 dan lebih besar dari 0,5 hingga 1. Kami mendapatkan fungsi yang tepat. Yang kami coba perkirakan, kami sekarang dapat mengklarifikasikan data. Kami memperoleh parameter melalui penurunan gradier. Kita dapat menggunakan grafik untuk mewakili proses. Kita menerapkan 2 fungsi linear Kx dan kita mendapatkan 2 output untuk setiap fungsi linear. Kami menerapkan sigmoid, kami kemudian menerapkan fungsi linear. Kedua output dari sigmoid kami biasanya menerapkan fungsi lain ke output dari fungsi linear ini. Kemudian menerapkan ambang batas. Diagram ini digunakan untuk mewakili jaringan saraf 2 lapis. Kami memiliki lapisan tersembunyi. Setiap fungsi linear dikenal sebagai neuron buatan. Dalam hal ini, lapisan tersembunyi memiliki 2 neuron buatan. Lapisan output memiliki 1 neuron buatan karena memiliki 2 input. Dimensi output untuk neuron adalah 2 dimensi, sangat membantu untuk melihat komponen seluruh keluaran aktivasi. Output dari fungsi aktivasi adalah bidang 2 dimensi yang terlihat seperti ini. Titik data merah ini dipetakan ke titik-titik ini di bidang 2 titik. Data biru ini dipetakan ke titik ini bidang 2 dimensi dengan seterusnya. Ternyata kita bisa membagi titik menggunakan bidang berikutnya yang dilakukan fungsi linear pada lapisan kedua dengan cara yang sama. Kita dapat menambahkan lebih banyak dimensi ke input. Umumnya jumlah neural network ini disebut feed-forward neural networks atau jaringan sepenuhnya terhubung. Tetapi jika kami biasanya akan menyebutnya sebagai neural networks, kita dapat menggunakan jaringan saraf untuk mengklarifikasi beberapa dimensi. Di sini kita memiliki kesimpulan data yang tidak dapat dipisahkan secara linear dan dalam 2 dimensi. Di sini kita memiliki jaringan saraf dengan 2 dimensi. Semakin banyak dimensi, semakin banyak neuron yang kita butuhkan. Kita dapat memplot fungsi keputusan dalam 2 dimensi. Sumbu horizontal adalah nilai Y minus H. Kami memiliki kucing yang dipetakan ke 0. Kami memiliki anjing yang dipetakan menjadi 1. Baik, itulah hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.